wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimba Maulana Putra, NIM 17102, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya ingin menjelaskan tentang buku yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas kerja praktek. Di sini buku yang saya buat ini adalah buku tutorial panduan belajar dari Linux. Linux merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis free dan open source. Pengertian dari Linux lainnya itu adalah sistem operasi berbasis Unix yang dapat berjalan di berbagai perangkat keras, terutama pada komputer berbasis Intel x86. Lalu untuk kemampuan dari sistem Linux ini terbagi menjadi 3, yaitu beberapa bagian saja, 3, yaitu multi-user, di mana multi-user ini merupakan kelebihan dari sistem Linux untuk mengatur beberapa user secara bersamaan. Lalu yang kedua ada multitasking, di mana multitasking ini dapat dibilang Linux dapat memproses beberapa pekerjaan atau tugas seseorang secara bersamaan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Linux ini support terhadap jaringan TCP atau WiFi. Selanjutnya, salah satu yang membedakan dari Linux itu sendiri, Linux harganya terbilang murah atau bahkan gratis dan dapat disalin serta didistribusikan kembali tanpa membayar biaya atau royalti. Di sini untuk kelebihan dari Linuxnya itu, Linux adalah sistem operasi berbasis free dan open source. Juga keamanannya terbilang lebih kuat dari sistem operasi Windows. Lalu untuk kekurangannya ini masih banyak user atau pengguna yang masih belum terbiasa dengan menggunakan sistem operasi Linux. User cenderung memakai sistem operasi Windows karena Linux terbilang cukup susah. Namun cara untuk mengatasi hal seperti ini, user dapat diberikan edukasi atau diajarkan tentang cara mengoperasikan sistem operasi Linux. Lalu di Linux juga terdapat kernel. Kernel di sini merupakan bagian penting dari sistem operasi Linux, di mana kernel ini terbagi dari bagian-bagian penting seperti manajemen proses, manajemen jaringan, dan manajemen waktu, serta memori, dan lain-lain. Lalu untuk struktur data dari kernelnya itu sendiri, ketika kernel ini menjalankan suatu proses, data akan memproses secara berkala dan disimpan dalam bentuk file. Lalu semua perangkat di Linux akan dipresentasikan dalam bentuk file. Jika perlu mengakses kembali, maka hanya perlu dengan melihat atau mengetik dengan tombol /dev. Lalu selanjutnya di sini ada proses instalasi dari sistem operasi Linux. Yang pertama di sini adalah booting CD. Lalu yang kedua di sini adalah proses dari pembooting CD.
Di sini tuh sistem pada dia akan menggunakan RAM sebagai penyimpanan sementaranya. Lalu untuk yang ketiga di sini, setelah proses booting itu selesai, maka akan muncul tampilan desktop awal. Nah, di sini kita diharuskan untuk memilih dengan cara klik icon instalasi yang ada di tampilan desktop. Lalu untuk yang keempat di sini, yang keempat ini merupakan tampilan pemilihan bahasa. Bebas di sini untuk memilih bahasa apa saja, namun untuk dari sistemnya atau defaultnya itu Linux menggunakan bahasa Inggris. Lalu untuk yang kelima di sini, tahapan yang kelima ini merupakan tahapan untuk pemilihan zona waktu. Contoh ingin mencocokkan zona waktu dengan negara Indonesia, kota Jakarta. Lalu untuk yang keenam ini merupakan tampilan untuk pemilihan layout dari keyboard yang digunakan. Di sini itu hampir sama seperti nomor 4, yaitu sistem defaultnya itu menggunakan bahasa Inggris. Lalu untuk yang ketujuh ini merupakan tahap partisi, dimana sebelum melakukan atau masuk kepada tahap partisi ini akan muncul sebuah tampilan seperti yang ada di gambar nomor 7, yaitu tampilan dengan memunculkan dua opsi atau pilihan. Pilihan tersebut sini merupakan ingin menghapus seluruh data secara otomatis atau memilih data-data yang ingin dihapus atau secara manual. Lalu untuk tahapan yang nomor 8 di sini adalah sebuah opsi ketika sistem menemukan sistem operasi Windows pada hard disk sistem akan memberikan sebuah pilihan untuk memindahkan pengaturan dari Windows ke Linux. Lalu untuk gambar nomor 9 ini merupakan tampilan dari memasukkan nama pengguna dan password. Lalu yang ke-10 ini merupakan sebuah peraturan atau lisensi agreement. Kita hanya cukup menyetujuinya. Lalu kita selanjutnya pada proses nomor 11. Nomor 11 ini merupakan proses instalasi yang sedang berjalan. Lalu yang ke-12 ini merupakan tampilan dari instalasi yang telah selesai. Lalu yang ke-13 ini merupakan tampilan PC akan mereboot atau merestart secara otomatis untuk menampilkan sistem yang baru. Lalu untuk yang ke-14 ini merupakan tampilan halaman login yang baru. Dan yang ke-15 ini merupakan tampilan dari desktop yang telah baru. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.